Tujuan pembelajaran 1. Menentukan tema terkait berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kedua, yang baca? Aren. Yang nomor 3 yang mau baca? Ayo. Ya, cerpen yang memuat nilai kehidupan. Yang keempat, menyajikan cerpen dengan bahasa yang efektif dan sesuai kaidah. oke, jadi tujuan pembelajaran kalian hari ini ada 4. Yang pertama itu menentukan tema cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, menyusun kerangka cerita yang meliputi tokoh, konflik, dan juga alur. Dan yang ketiga, ada menulis cerpen yang memuat nilai kehidupan. Yang keempat, ada menyajikan cerpen dengan bahasa yang efektif dan sesuai kaidah. Oke, lanjut. Kemarin kita sudah membahas ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Ini ada unsur intrinsik cerpen. Apa aja? Tema, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, bahasa, yang ketujuh. Oke, alur ini dibagi menjadi beberapa bagian. Dua, tiga. Mana? 2 apa 3? 3. Kayak apa aja? Unsur ekstrinsik cerpen yang materi kakak kemarin. Apa aja? Ayo. Moral, sosial. Budaya, politik, agama. Oke, unsur ekstrinsik cerpen ada 5. Yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan juga nilai agama. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini kita explikin mau nggak? Mau dong, biar semangat. Ayo berdiri. Sini aku dulu ya. Ayo. Ayo lah, jangan ngantuk. Ayo. Gini loh. Ayo bikin biar semangat. Ayo kita nyanyi sambil bergerak ya. Oke. Kita nyanyi sambil bergerak. Ikuti instruksi. Buka tutup, digulung-gulung. Ini apa gini-gini? Buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, mari tersenyum ini. Oke? Paham ya? Baru nanti yang terakhir mari tertawa. Apa ini ketiga? Buka tutup. Oke? 1,
buka tutup, digulung-gulung, buka tutup, digulung-gulung, buka tutup, digulung-gulung, buka tutup, mari tersenyum, hihi, mari tertawa, haha, buka tutup, apa? Tertawa. Haha, buka tutup, mari tersenyum, hihi. Sakit. Oke, baik, ini tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik. Lanjut. Kita mau membuka perasaan apa yang muncul ketika kalian melihat gambar ini? Tawa penawar. Tawa menawar lagi? Ibu Galika lagi? Ibu Mulika lagi? Tema alur. Emma alur lagi? Ibu Galika lagi? Dikasih. Oke, lagi pasar. Di pasar lagi? Keringan jualan. Oke, lanjut. Rantang. Oh, maju loh. Gibaan. Kasih sayang pada adik. Kasih sayang kepada adik. Dia kena bully tuh, kena bully pastinya. Kena bully. Yang terakhir, apa nih? Hujan. Lagi, apa yang berbau dengan hujan? Cuaca. Dingin lagi? Cuaca. Indomie enak nih hujan-hujan. Teh. Indomie? Air mengalir. Air mengalir. Apa lagi? Tidur. Oke. Air. Air. Oke, nah jadi sebenarnya tugas kita hari ini kita buat kelompok dan menuliskan cerpen. Oke? Nah jadi menulis cerpen ini bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi merupakan cara untuk mengekspresikan diri dan memahami pengalaman hidup. Setiap kejadian kecil di dalam kehidupan kalian ataupun kehidupan diri kita sendiri, baik itu membahagiakan, mengharumkan, sedih, gembira, nah itu bisa membuat kita belajar dan menjadikan sumber ataupun sumber kejadian sehari-hari yang penuh makna. Jadi menulis cerpen ini membantu kita mengenali perasaan, menggambarkan situasi, serta menyampaikan pesan atau nilai kehidupan dengan cara yang kreatif. Nah, jadi misalnya ada nggak yang pernah lihat temannya berantem kayak yang tadi? Pernah. Pesan apa yang bisa disampaikan di situ? Jangan berantem. Yang kedua, Harus berantem. boleh. Iya, ada sayang Berantem itu tidak boleh. Apa pesan yang bisa diambil ada? Ada nggak unsur ekstrinsik sama unsur intrinsiknya di situ? Kita harus saling memaafkan. Kita harus saling memaafkan. Kita saling membutuhkan. Tidak boleh ada pembunuhan. Jadi sebenarnya setiap kejadian-kejadian kecil yang kita alami itu, baik yang membahagiakan, sedih, membuat kita belajar bagaimana sih sebenarnya kehidupan yang kita jalani ini penuh makna. Ada nggak sih yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian kita sehari-hari? Itu membantu teman. Itu bisa kalian tuliskan, bisa kalian tuangkan di dalam cerita pendek. Oke, jadi mau kita buat cerita pendek mau nggak? Dengan kejadian kalian sehari-hari. Tuliskan di situ tokohnya siapa. Ada
Ada beberapa petunjuk kerja ya, kita baca sama-sama. Ada beberapa petunjuk kerja. Yang pertama, baca setiap langkah dengan cermat. Yang kedua, pilih pengalaman paling berkesan di dalam hidupmu. Yang ketiga, kembangkan pengalaman tersebut menjadi sebuah cerita. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik yang sesuai dengan kaidah. Yang kelima ada pastikan cerpenmu memiliki nilai kehidupan. Sudah? Oke, soal nomor 1. Tuliskan satu pengalaman pribadi apapun kejadian sehari-hari yang paling berkesan bagimu. Contoh, terlambat ke sekolah, membantu teman, bertengkar lalu berdamai, kehilangan, bahagia. Itu bisa kalian tuliskan di dalam cerpen kalian. Pengalaman yang pilih apa nih? Kalau kalian tulis, lalu alasan memilih pengalaman tersebut kalian buat. Apa alasannya? Kenapa ya pilih cerpen itu? Ada kegiatan 2, menyusun kerangka cerpen. Tokoh utama yang bakal kalian tulis ini siapa? Kalian sendiri ataupun orang lain? Oke? Paham? Yang kedua ada tokoh pendukung. Siapa-siapa aja teman kalian di sana kalau kalian lagi berantem. Yang ketiga ada latar tempat. Di mana sih berantemnya? Terus yang keempat ada latar waktu. Lanjut. Nilai kehidupan yang akan diambil. Contoh, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, empati, kesabaran, dan kepedulian sosial. Kegiatan yang ketiga adalah kalian menulis cerpen. Tuliskan cerpenmu berdasarkan karakter di atas. Panjang minimal 3-5 paragraf. Oke? Paham? Boleh nonton buku nggak? Enggak, itu kan kejadian sehari-hari. Bisa kalian tuangkan. Oh, beberapa berantem sama teman, kejadian sehari-hari, atau apa ya? Itu kejadian sehari-hari. Jadi cerpen ini bisa kalian tuliskan berdasarkan kejadian kalian sehari-hari. Jadi dia nggak hanya karya sastra, tapi bisa kalian tuangkan ke dalam cerpen. Oke, boleh ditulis. Oke, silakan. Kirimkan format ini atas
Ketika bayi mengambil P3K, Oja melihat anak laki-laki seumurannya yang baru pindah menjadi tetangga mereka. Anak itu bernama Iman. Mereka langsung berkenalan dan bermain bersama. Hari demi hari, Oja dan Iman semakin akrab. Namun akhirnya, Iman harus pindah kembali ke luar negeri bersama keluarganya. 5 tahun kemudian, Oja duduk di kelas 3 SMP. Wali kelas memberitahu kepada seluruh murid bahwasannya akan ada murid baru yang pindah dari Malaysia. Lalu, ketika 6 murid tersebut masuk ke dalam kelas, Oja merasa wajah dan nama murid baru itu sangat familiar. Ternyata murid itu adalah Iman, teman masa kecilnya yang dulu pernah tinggal di dekat rumahnya. Setelah duduk di sebelah Oja, Iman akhirnya mengetahui bahwa Oja adalah teman kecil yang selama ini ia cari-cari. Mereka berdua sama-sama senang dan terharu ketika dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Yang mau disampaikan? Untuk prinsipnya, temanya itu tentang pertemanan. Lalu tokoh dan penokohnya itu ada Oja, Iman, abangnya, ada guru yang memperkenalkan. Dan guru yang memperkenalkan. Ada berapa tokoh yang ada di cerita kelompok 3? Ada 4. Siapa aja? Iman, abangnya, guru, apa lagi? Oja. Ada berapa? 4. Oke. Ini alur ceritanya. Lalu ceritanya itu Campuran. soalnya membahas masa lalu Dan masa depan. Oke, latar ceritanya. Latarnya itu di rumah dan di sekolah. Gaya bahasa yang ada di dalam cerita pendek. Oke, baik. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian menuliskan cerpen yang sekaligus mengintegrasikan nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Nah, jadi proses menulis cerpen ini mengajarkan kalian untuk lebih peka terhadap peristiwa yang ada di sekitar kita dan lebih jujur terhadap perasaan kita sendiri. Sekaligus mampu menyampaikan pesan ataupun moral yang ada di cerita kalian yang sudah kalian tuliskan di dalam cerita pendek. Oke, baik. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari